Presiden Tianyi. Untuk membalas budi warga desa yang menyelamatkan nyawanya bertahun-tahun lalu. Dia membawa uang tunai 2 juta per keluarga kembali ke desa. Siapa sangka, baru tiba di pintu desa. Dia melihat ayahnya dikeroyok oleh sekelompok orang. Ibunya juga jatuh ke tanah. Melihat itu, si pemuda segera maju menghentikan dan membantu kedua orang tuanya. Namun ibunya malah menyuruhnya pulang makan daging merah rebus. Jangan pulang sekolah dalam keadaan lapar. Pemuda itu tampak bingung. Menatap ayahnya. Barulah ia tahu bahwa ibunya sudah merindukannya setiap saat selama 10 tahun. Memikirkan hal itu hingga sakit. Hingga menjadi gila. Melihat orang tuanya menderita dan tertekan di desa. Ia tak bisa menahan diri dan berlutut. Mengatakan bahwa dirinya pulang terlambat. Maaf kepada orang tua yang sudah tua. Setelah pemuda itu berdiri, dia yang marah mengatakan bahwa kebaikan adalah kebaikan. Dan dendam adalah dendam. Semuanya harus dibalas. Kalau begitu, saya akan mengerti. Tapi utangnya juga harus dihitung bersama. Ternyata lebih dari 10 tahun yang lalu, presiden yang masih memakai celana berlubang menjadi target pedagang manusia. Di usianya yang masih sangat muda, dia sangat kuat. Berlari dengan bebas di hutan pedesaan. Namun seorang anak tak akan bisa mengalahkan orang dewasa. Mereka hampir mengejarnya. Tepat saat itu, seorang pria yang baru selesai bekerja di ladang sedang dalam perjalanan pulang. Pria baik hati. Segera menyuruh anak itu bersembunyi di tumpukan jerami di atas gerobak kayu. Lalu segera menarik gerobaknya dan berjalan ke depan. Pada saat yang sama, beberapa penculik juga mengejar dan menghadang jalan pria itu. Dengan kejam mereka bertanya apakah dia melihat anak kecil. Pria itu berpura-pura tenang dan mengatakan tidak melihatnya. Para penculik percaya begitu saja. Berbalik pergi. Tapi belum melangkah jauh, dia sudah mengejar. Anak kecil sebesar ini. Baru saja lewat sini. Mungkin tidak melihat. Tidak melihat. Pria itu merasa lepas dari mereka. Dia segera menarik kereta kayu pulang. Karena anak itu masih terlalu kecil. Dia bahkan tidak tahu di mana rumahnya. Pasangan suami istri itu demi keamanannya memutuskan untuk merawatnya seperti anak sendiri. Meskipun hidup mereka sederhana, tapi mereka bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. 10 tahun kemudian, anak itu tumbuh menjadi pemuda tampan. Hari itu dia membantu orang tuanya sebentar, lalu berpamitan dan bersiap ke sekolah. Siapa sangka baru beberapa langkah, pemuda itu merasa pusing, lalu pingsan di tanah. Orang tuanya segera berlari mendekat dan berteriak meminta tolong. Pemuda itu segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah upaya penyelamatan total dari dokter, pemuda itu sementara terhindar dari bahaya jiwa. Namun kata-kata dokter kembali membuat hati pria itu terjatuh ke jurang es. Pasien ini menderita penyakit jantung bawaan. Saat ini kondisinya sangat berbahaya. Tingkat keberhasilannya juga sangat rendah. Selain itu, biaya operasinya sangat tinggi. Untuk keluarga pedesaan seperti kalian, saya akan menyarankan keluarga untuk menyerah. Menyerah saja. Iya, dokter. Kami tidak bisa menyerah. Kami hanya punya satu anak laki-laki. Kamu harus menyelamatkannya. Dia adalah harapan satu-satunya keluarga kami. Tolong, selamatkan anak itu. Dokter, selamatkan anak itu. Berapa biayanya? Cuyu. Saya salah. Ayahku mempertaruhkan nyawanya. Aku ingin satu setelan. Kakak. Kakak ipar. Kenapa kamu datang ke rumah kami? Turunkan tanganmu. Ini adik kandungku. Ayo pergi. Masuk ke dalam. Saya hanya ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah hanya beberapa ribu yang saya pinjam dari rumahmu sebelumnya? Apakah kamu harus datang langsung untuk menagihnya? Totalnya ada 3 kali. Kakak, saya ini kan orang dekatmu. Apa kamu tidak bisa memisahkan uang sekecil ini dari kakak dengan jelas? Saudara, uang ini memang seharusnya tidak saya minta darimu. Tapi Dieshan, kamu perlu melakukan operasi. Dengar, adikku. Aku kekurangan 20 yuan. Aku benar-benar tidak bisa. Bukan aku bilang kamu. Yueshan bukan anak kandungmu.
Biaya operasi 200.000. Kamu tahu apa? Kamu tidak bisa bilang begitu. Apa sih kakak? Tidak ingin membayarmu. Tidak terlihat? Kita ini setara tidak sih? Pakaian yang saya pakai ini semua merek. Kamu bagaimana? Duduk dan menangislah. Kakak ipar. Kakak. Aku tahu kalian tidak kekurangan uang. Tapi Yushan sedang operasi darurat di rumah sakit. Aku mohon kalian bantu aku, kembalikan uangku. Aku memang tidak kekurangan uang ini. Kakak, aku hanya tidak ingin melihat kamu menyia-nyiakan uang ini. Beberapa orang tidak. Tapi dia itu anak kandungmu. Anak kandung dari mana? Keponakan, kamu pergi atau tidak? Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku, cepat pergi. Kakak, kalau hari ini kamu tidak bayar, aku tidak akan pergi. Bawa ini keluar dari sini. Aku anggap dia tampan. Saudara, kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Saudara. Bibi. Selanjutnya. Bagaimana? Saya sudah menjual rumah dan tanah kita. Takut bahaya. Ini. Nenek. Tapi masih kurang 80.000. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan sisa? Kalau tidak bisa, saya akan memohon padamu untuk bersikap. Kamu lupa sebelumnya kita bertengkar untuk tanah di desa kita itu. Hingga membuatmu terlihat sangat buruk. Sekarang bagaimana kamu bisa merendahkan diri untuk memintanya? Wajah tua saya ini tidak berharga. Nyawa anak lebih penting. Sekalipun sulit, saya akan mencoba. Hei, seperti musang mengucapkan selamat tahun baru kepada ayam. Apa niat Anda sebenarnya? Wan Li. Ternyata kita sempat tidak akur gara-gara masalah tanah desa. Aku salah, aku minta maaf. Jangan begitu. Itu terlalu berat buatku. Aku nggak sanggup nerimanya. Dulu cuma gara-gara nambah sepetak tanah lebih, kan? Kenapa kamu bawa-bawa masalah ini lagi? Ada sedikit masalah di rumah. Xiao Shan mengalami penyakit otak mendadak. Sekarang butuh segera operasi. 200.000, aku sudah mengeluarkan segala cara untuk mencari bantuan. Aku masih kekurangan 80.000. Ingin minta tolong kamu untuk membantuku. 200.000. Masih kurang 80.000. Di desa kita hanya kamu yang mampu. Aku mohon padamu. Aduh. Karena kamu sudah meminta maaf dengan tulus. Uangnya sih sebenarnya bisa dipinjam. Serius? Tentu saja serius. Bukankah itu hanya 80.000? Terima kasih, Pangeran. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jangan. Jangan buru-buru berterima kasih dulu. Uangnya bisa kupinjamkan padamu. Tapi, kamu harus mengakui anakku sebagai... Kamu pasti bercanda, kan? Aku lebih tua darimu. Bagaimana mungkin aku memanggil anakmu ayah? Lagi pula, bukankah kamu jia-jia? Dari mana datangnya anak? Panggil ayah. Kenapa? Tidak mau? Panggil ayah, panggil ayah. Ayah. Siapa? Paman Gajah?
Apa yang sedang kamu lakukan? Wali murid. Tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Dengan Paman Gajah. Paman Daceng. Apakah Yushan baik-baik saja? Xiao Shan tiba-tiba marah besar. Serahkan ke Paman Xiao Su. Ayah dari bagian depan. Kalau begitu cepatlah ambil uangnya. Apa hubungannya denganmu? Kenapa tidak ada hubungannya? Tetangga satu sama lain. Lagi pula, kalian bukan masih ada hubungannya denganku. Apakah sudah sepakat untuk menjodohkan dengan Kak Yunshan? Jodoh ini adalah untuk menikahi orang hidup. Dia sudah terbaring di tempat tidur sakit. Tidak tahu bisa bertahan sampai kapan. Ini maksudnya apa, ayah dan ibu? Selama Kak Leshan masih bernapas, aku seumur hidup ini tidak akan menikah. Ayahnya. Ayahnya. Kita bukan sudah sepakat? Hanya 50.000, percaya tidak? 50.000, tidak percaya. 3 Juli. Biaya operasi keluarga 200.000. Kamu masih kurang 28.000, kan? Saya tahu. Bisakah kau mengatur operasi untuk gadis-gadis ini? Ini aku yang akan cari untukmu. Menurut prinsipnya, lakukan operasi dulu baru bayar. Kalau terburu-buru, cepatlah kumpulkan uang. Berbicara denganku di sini juga tidak ada gunanya. Belakang layar masih menunggu dengan kepolisian, silakan orang berikutnya. Masih mau berobat apa? Lain kali, jika mau jual anak salju, hubungi aku. Baik, yang berikutnya. Tuan, yang sedang dibangun di sini sekarang adalah wilayah kita di Gushi. Proyek paling megah di Tiongkok. Grup bus. Meski berkembang pesat. Apa gunanya jika cucu kandung saya tidak ditemukan? Selama lebih dari 10 tahun, orang-orang kita telah mencari di seluruh pelosok Tiongkok. Tapi itu karena kalian tidak berguna. Belum ketemu sampai sekarang. Kalau begitu, perluas pencarian ke seluruh dunia. Tambahkan imbalannya 10 kali lipat. Baik. Semua sudah istirahat. Berhenti, jangan ke sana. Ke sini. Bagaimana? Aku sudah menjual rumah dan tanah kita. Sudah semua. Ini 120.000. Hei. Terbeli. Masih kurang 80.000. Lalu, bagaimana dengan sisanya? Kalau begitu tenang saja. Aku akan minta tolong pada Liwan Li. Tapi di desa kita, dia yang paling kaya. Hanya dia yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Kamu lupa sebelumnya dia membuat keributan. Hanya demi merebut tanah di ujung desa kita. Sekarang, bagaimana kamu bisa merendahkan diri untuk menyelamatkannya? Wajah tuaku ini tidak berharga. Nyawa anak lebih penting. Sebesar apapun kesulitannya. Aku akan mati. Panggil ayah.
Panggil ayah. Panggil ayah. Panggil ayah. Hei Wei. Musang kuning memberi salam tahun baru kepada ayam. Apa niat Anda sebenarnya? Ternyata kita tidak terlalu senang karena masalah tanah di desa. Saudara, ini salah. Saya minta maaf kepada Anda. Ayah, uang ini. Saya tidak bisa menerimanya. Dulu hanya mengambil lebih dari 1 MU tanah, kan? Berbicara denganku soal ini. Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Ada masalah di rumah. Xiao Shan tiba-tiba kena serangan jantung. Sekarang dia butuh operasi segera. 200.000, aku sudah berusaha keras mencari uang kemana-mana. Masih kurang 80.000. Aku ingin memintamu datang dan membantuku. Siapa yang bisa menduga? 200.000. Masih kurang 8.000. Hanya kamu di desa kita yang mampu. Aku mohon padamu. Aduh. Karena kamu sudah dengan tulus meminta maaf. Uang ini juga tidak bisa dipinjamkan padamu. Seriusan. Tentu saja serius. Bukannya cuma 80.000. Terima kasih. Wang Li, aku nggak tahu harus bilang apa. Tunggu. Jangan buru-buru berterima kasih. Uangnya bisa dipinjamkan padamu. Tapi kamu harus anggap anakku sebagai suami. Tuan Putra, apakah kamu bercanda? Aku lebih tua darimu. Bagaimana bisa aku memanggil anakmu ayah? Lagi pula, bukankah namamu Jia? Dari mana ada anak? Panggil ayah. Bagaimana? Tidak mau ya? Aku mau. Panggil papa, panggil papa. Pak. Siapa itu, Paman Dakiang? Apa yang kamu lakukan? Jia. Tidak apa-apa, aku dan Paman Dakiang hanya bercanda. Paman Dakiang. Saudara Yuan Shan sudah beberapa hari tidak pergi ke sekolah. Dia tidak ada masalah, kan? Xiao San tiba-tiba terkena serangan jantung. Perlu operasi. Operasi. Uang saya tidak cukup. Ayah, cepat ambilkan uangnya. Aku mau pergi ke rumah sakit bersama Paman Kiao. Kamu mau ngapain? Ada hubungannya apa sama kamu? Kenapa nggak ada hubungannya? Kan kita tetangga. Lagi pula, bukannya kalian sudah menjodohkan aku sama kakak Yushan? Jodoh itu buat nikah sama orang hidup. Dia sudah terbaring di ranjang sakit. Tidak tahu bisa hidup sampai hari berapa. Ini apa namanya? Ayah dan ibu. Selama Kak Leshan masih bernafas, seumur hidupku tidak akan ada yang lain. Ayah. Ayah. Alian. Kita bukan sudah sepakat 80.000? Mana ada 80.000? Cuma 50.000. Percaya tidak, aku tidak akan meminjam. Panggil papa, panggil papa. Biaya operasi untuk keluarga Qi Yueshan 200.000. Kamu masih kurang 28.000. Kalau terlambat, bisakah anak itu diatur operasinya terlebih dahulu? Sisa uangnya akan saya carikan untukmu. Rumah sakit memiliki peraturannya sendiri. Mana bisa operasi dulu baru bayar? Kalau khawatir, cepat-cepat cari uang. Bicara di sini juga tidak ada gunanya. Di belakang ada banyak orang yang menunggu. Silakan yang berikutnya. Sungguh menyebalkan. Tidak ada uang, untuk apa berobat? Sudahlah, semua orang pasti punya kesulitan masing-masing. Pak Ki, warga desa sekalian. Anggap saja Anda sedang menghadapi masalah. Ini uang 30.000 yang dikumpulkan dari setiap keluarga. Jangan merasa ini terlalu sedikit. Terimalah dulu untuk keadaan darurat. Benar, hidup ini memang kadang tak tertahankan. Yueshan, pemuda sebaik ini, sampai mengalami masalah seperti ini. Tuan,
Kami sudah menyengkronkan informasi tentang Tuan Muda ke semua rumah sakit besar dan kecil di seluruh Tiongkok. Begitu ada kabar tentang Tuan Muda, kami akan segera diberitahu. Hanya saja, sudah bertahun-tahun berlalu. Meskipun ada sedikit harapan mengenai hidupnya, saya tidak akan menyerah. Dia satu-satunya keturunan keluarga Gu kita. Iya. Dan masih ada barang-barang ini. Meskipun tidak bernilai banyak. Tapi ini adalah niat baik dari semuanya. Anak ini, Yushan, benar-benar sangat malang. Sangat menderita, dari kecil diculik oleh penjual manusia. Sekarang dia juga sakit parah. Iya, cepat terima uangnya. Anak sakit, harus cepat ditangani. Sayang sekali, sulit untuk berpisah ya. Perawat. Berapa umur anak laki-lakinya? Sepertinya sudah 18 tahun. Siap untuk operasi. Ya, nak, jangan takut. Tidak apa-apa, baiklah. Yu Cheng, aku akan menunggumu keluar. Kita masih harus masuk ke universitas yang sama. Tunggu aku. Xiao Chen. Kamu pasti bisa melewati ini. Tidak peduli sampai mana. Ingatlah selalu nyawamu ini. Tapi warga desa mengumpulkan keranjang demi keranjang. Dan berhasil menyelamatkanmu. Budi ini sudah lama harus dibalas. Aduh, Lauki. Kenapa masih membahas ini? Cepat bawa anaknya masuk untuk operasi. Operasinya butuh waktu 1 menit. Tuan Muda sudah ditemukan. Kamu bilang apa? Ini adalah laporan tes DNA Anda dan Tuan Muda. Tidak mungkin salah. Aduh, dia di mana? Dia di mana? Cucuku sudah ditemukan. Tidak baik, orang itu dalam keadaan darurat. Di rumah sakit, darah yang keluar tidak cukup. Ambil darahku. Tidak bisa, hubungan ayah anak tidak boleh berdarah. Dia bukan anak kandungku. Aku ayah angkatnya. Ikut aku. Dokter Shui Sheng. Bagaimana cucuku? Operasinya berjalan baik. Sangat baik. Tolong kembalikan cucuku segera. Kenapa saya harus pindah ke rumah sakit Yushango? Kenapa, HM? Kalian memperdagangkan manusia. Membuat saya terpisah dari cucu saya selama lebih dari 10 tahun. Hanya karena itu. Anda adalah kakek dari gunung itu. HMPH. Bibi. Pindahkan rumah sakit segera. Bibi. Berita terbaru. Gu Yueshan yang baru berusia 28 tahun. Menjadi satu-satunya pewaris grup Gu. Perusahaan Yueshan Technology yang didirikannya merambah berbagai industri. Valuasi total Yueshan Technology mencapai 300 miliar yuan. Dan sosok misterius, Direktur Gu Xian. Ini adalah kehidupan legenda apa? Dengar-dengar, Direktur Gu adalah Gu tua. Terpisah selama lebih dari 10 tahun baru ditemukan. Sekretaris Sang. Direktur Gu. Tentang kakek saya yang pergi ke luar negeri untuk perawatan. Apakah makanan sudah siap? Semuanya sudah diatur. Kakek sudah naik pesawat.
Hei, dulu aku berjanji kepada kakek untuk tidak berhubungan dengan keluarga Qi selama 10 tahun. Sekarang waktunya sudah habis. Sudah waktunya kembali dari Gu Yushan menjadi Qi Yushan. Apa maksud Anda, Tuan Gu? Ayahku pernah berkata, dimanapun kita berada, Xiao Shan, kamu bisa melewati ini. Kemanapun kamu pergi, ingatlah selalu hidupmu ini. Tapi, sumber daya dari warga desa telah menyelamatkanmu. Hutang ini harus kita bayar. Sekarang, saatnya kamu membalas budi. Kamu harus kembali ke kampung yang terpencil itu. Kampung terpencil. Iya, jika sudah kembali, jangan datang dengan tangan kosong. Harus menyiapkan sebuah hadiah besar. Changwu memerintahkan desa Tianyuan untuk merobohkan seluruh desa dan melakukan renovasi. Dan membangunnya menjadi desa villa. Serta memberikan kompensasi sebesar 2 juta yuan untuk setiap rumah tangga. Kakak Qi, kamu keluar untukku. Keluar dan berdiri. Semua orang keluar. Kakak Qi, maksudmu apa? Perusahaan Gu datang ke desa kita untuk meminjam villa. Satu keluarga mendapat uang ganti rugi 2 juta. Kenapa kamu tidak setuju? Tempat yang sejelek ini. Masih ada orang yang ingat kita. Kita telah bertemu dengan bodhisattva hidup. Akan dibongkar. Bongkar rumah kalian. Berapapun uangnya, kami tidak peduli. Kamu bilang tidak, ya sudah tidak. Cerita orang hari ini bisa dibicarakan. Seluruh desa harus dibongkar. Saya tidak bisa karena keluargamu. Kami tidak bisa mendapatkan uang. Rumah ini harus dibongkar. Harus dibongkar. Tidak bisa hanya karena kamu mempengaruhi pembongkaran seluruh desa. Hei, kamu bisa tanggung jawab ini? Harus dibongkar. Tidak bisa dibongkar, bisa dibongkar. Yueshan kembali tapi tidak menemukan rumah. Yueshan, hei, di mana ada Yueshan? Kamu perempuan gila. Memelihara serigala berbulu domba. Hei, sudah bertahun-tahun. Apa kamu ada kabar tentang dia? Dakiang. Bukan aku sebagai kakak mau mengomelimu. Dulu aku sudah bilang jangan habiskan 200.000 itu. Tapi kamu tetap tidak mau dengar. Lalu hasilnya? Penyakit sembuh, orangnya kabur. Yaitu berutang banyak sekali. Kalian berdua sudah membayar berapa tahun? Sekarang jadi orang gila. Bahkan uang untuk beli obat saja tidak bisa dikeluarkan. Coba katakan, kalian. Sungguh konyol. Itu memang layak untuk mereka. Bukan maksudku bicara tentangmu. Ketika kamu membawa anak itu pulang dari gunung. Saya sudah bisa melihat dia adalah seorang pengkhianat. Saya bilang jangan tinggalkan dia. Kamu bilang seandainya kamu mendengarkan saran orang-orang. Tidak akan sampai mengeluarkan uang sebanyak ini. Dan menjadikan istri kamu bodoh. Tidak. Xiao Shan memang sudah terbuang. Kita tidak bisa pindah. Kalau pindah, anak-anak pulang tidak akan punya rumah. Tidak mau bersulang. Mau kena hukumannya? Saudara-saudara, dia tidak mau bongkar. Ayo, bawa tongkat, bongkar-bongkar. Ayo, bongkar-bongkar. Hahaha. Hahaha. Jia, kamu sedang apa di sini? Ayah, ibu, kalian sedang apa? Jia, hal-hal berani belum waktunya untukmu ikut campur. Orang bisu, diamlah. Kamu bilang apa? Kalian baik-baik saja. Aku lelah. Kita semua sudah tinggal di desa ini bertahun-tahun. Setiap kali ada musibah besar atau kecil di keluarga kalian. Bukankah kita yang pertama kali datang membantu? Sekarang grup Gu ingin membongkar desa Tianye untuk membangun villa. Kalian semua sudah menerima uang kompensasi pembongkaran. Apakah kalian juga menjual hati nurani kalian? Hei,
Ayahnya Wan Li. Dia itu putrimu. Anak perempuan, aku membesarkannya sebesar ini. Bukan untuk dia menentangku. Kalian menerobos rumah orang dan membuat keributan. Aku sudah melaporkan ke polisi. Polisi akan segera datang. Kamu ini benar-benar anak tak tahu terima kasih. Kamu berpihak pada orang luar. Jia. Jangan kira kami tidak tahu bahwa kamu hanya untuk Yue Shan. Itu saja. Orang tuamu hanya mengatur pertunanganmu dengan bocah itu. Kamu sudah menunggu sampai sekarang. Sampai-sampai kamu jadi gadis tua. Coba katakan, kamu mau apa? Apa itu perjodohan sejak kecil? Sudah bertahun-tahun tidak pulang. Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Apa hubungannya dengan keluarga kami? Apa yang kalian katakan memang benar. Aku melakukan ini demi Kak Yushan. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian menindas Paman Dakiang dan bibiku. Shizuka adalah orang yang tidak baik untuk Paman Dakiang. Menunggu Yushan adalah keinginanku sendiri. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku percaya pada Yushan. Dia suatu hari akan kembali. Kamu memaksa. Begitukah cara kamu mendidik putrimu? Ah, maafkan saya, warga desa. Ini anak perempuan saya yang tidak tahu sopan santun. Tapi tenang saja semuanya. Saya sudah menjodohkan anak perempuan saya dengan Kiangang dari desa kita. Kedepannya tidak akan menambah masalah bagi kalian. Hahaha. Kiangang adalah kepala tim pembongkaran kali ini. Ayahnya adalah kepala penanggung jawab pembongkaran desa kita. Wan Li, kamu benar-benar menemukan jodoh yang bagus untuk Jia. Hahaha. Aku tidak setuju. Ayah. Atas dasar apa ayah yang menentukan jodohku? Dasar bodoh. Sejak kapan penipuannya terserah kamu? Jia, dengarkan kata ayahmu. Kondisi pengemisnya cukup bagus. Jangan lagi memikirkan si pengkhianat itu. Hari ini aku juga akan memberitahumu. Selain Kak Yue Shan, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Baiklah. Urusan rumah tangga kalian serahkan saja kepada keluarga. Sebentar lagi polisi akan datang. Semua orang kembali ke rumah masing-masing. Upacara peletakan batu pertama pembongkaran besok. Semua orang harus hadir. Aku dengar, bos besar dari grup Gu juga akan datang sendiri. Kalau ada yang berani membuat masalah, aku yang pertama tidak akan setuju. Baik, saya setuju. Keluargamu benar-benar harus ikut campur. Hahaha. Masih merasa belum cukup memalukan? Pulanglah sekarang. Ayo pergi. Pengacara, pahlawanku. Sebentar lagi sekolah selesai. Aku harus masak untuk anakku. Pergi dan masak. Yue Shan, kamu ada di mana? Semuanya, dengarkan aku. Hari ini adalah upacara peletakan batu pertama desa Tianye kami. Seperti kata pepatah, saat-saat indah dan saat-saat indah. Dunia terbuka. Pembakar dupa menyala. 3 tiang harum. Bersama-sama membangun kesejahteraan. 1000 berkah berlimpah. Sekarang, Kai Feng membawa keberuntungan besar. Segala urusan mendapatkan keuntungan. Hari ini adalah acara terbesar dalam sejarah desa kita. Ini juga menyangkut semua warga desa Tianye. Tanda masa depan. Kita, Konsorsium Keuangan Pertama Huaxia, Grup Fuji, akan melakukan relokasi seluruh desa Tianye untuk membangun desa penginapan dan memberikan kompensasi sebesar 2 juta. Selanjutnya, saya mengumumkan bahwa upacara peletakan batu pertama desa tebing resmi dimulai. Ada apa? Ki Dakiang dan istrinya tidak datang. Datang. Aku sudah tahu kamu tidak akan datang. Khusus mengirim orang untuk mengundang kalian berdua. Bagaimana?
Aku sebagai kakak sudah cukup baik, kan? Hahaha, kamu mengundangku kembali. Aku juga tidak pantas. Bagaimana mungkin keluarga Qi kita menghasilkan orang keras kepala sepertimu? Aku bilang padamu, hari ini adalah upacara peletakan batu pertama. Pemimpin grup jus juga akan datang. Semua orang harus menandatangani. Termasuk kamu, tidak ada pengecualian. Apakah aku bisa melarikan diri dari ini? Aku tidak akan mempengaruhi uang dari villa lamamu. Kamu bilang tidak mempengaruhi, lalu memang tidak ya? Perusahaanku sudah bilang akan merelokasi seluruh desa. Kalau karena keluargamu, membuat grup Gu marah, ayahku bisa sial besar. Kamu tahu kan betapa sulitnya kesempatan ini? Grup Gu memiliki status yang sangat tinggi. Coba pikirkan baik-baik. Apakah kita bisa menyinggung mereka? Aku dengar sesuatu. Pendapatan tahunan grup Gu mencakup setengah dari seluruh Tiongkok. Orang kaya ini, kita harus benar-benar menjilatnya. Benarkah? Hebat sekali. Aku sudah bilang, Feng Shui desa kita bagus. Hal baik seperti ini ternyata jatuh pada kita. Hahaha, itu semua berkat leluhur yang memberkati. Kali ini kita dapat uang kompensasi pembongkaran. Harus memperbaiki rumah leluhur dengan baik. Apa Feng Shui dan keberuntungan? Desa kita bisa terpilih. Itu harus berterima kasih kepada bos besar grup Gu. Dengar-dengar bos besar grup Gu baru berusia 28 tahun. Dia benar-benar jenius bisnis. Hanya kita para warga desa ini. Seandainya bukan karena relokasi kali ini, seumur hidup tidak akan pernah bertemu dengannya. Yue Shan. Yue Shan di rumah sudah kembali. Lihatlah perempuan ini. Dia sudah gila lagi. Yue Shan di rumah sudah mati di luar. Uangnya sudah siap? Sesuai permintaan Anda. Setiap uang tunai dari internet sudah disiapkan. Itu Yue Shan. Yue Shan keluarga aku akan kembali. Itu bos grup Gu yang akan datang. Anak durhaka itu. Sekarang sudah mati di luar. Atau entah sedang mencari sampah di tumpukan sampah mana. Dia masih punya muka untuk kembali? Bohong. Anakku kembali. Jangan paksakan dia untuk kembali. Dakiang, biarkan kakak bicara. Begitu rumahmu dirobohkan, dapat uang ganti rugi 2 juta itu. Hidup nyaman saja dengan pasanganmu. Sudah 10 tahun tidak kembali. Kamu harus hentikan pikiran ini. Pohon-pohon di kampung halaman semua habis. Makan semangkuk nasi, kembali. Rumah sudah tak ada lagi. Ayahnya si Laolai tidak paham, kan? Kalian berdua bawa dia untuk menandatangani dan cap sidik jari. Cepat. Kamu pukul Kidakiang. Kamu memang tidak tahu malu, ya? Lihat apa? Biar aku memukul sampai 1000 kali. Pukul dengan keras. Tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Ahaha. Hah. Siapa ini? Jangan-jangan Pak Gu. Pak Gu datang, tapi masih sangat familiar. Lepaskan. Ibu. Tetap saja, maafkan kalian. Telah membuat kalian menderita. Yang penting kalian kembali. Anakku, ibu. Gunung Jauh, haha. Kamu sudah pulang dari sekolah. Ibu sudah membuatkan kamu daging sapi kecap kesukaanmu. Ibu dan ayah tidak makan. Semua untukmu. Hahaha. Makanlah segera. Lihat, kamu masih merindukannya. Aku tahu. Ibumu. Aku minta maaf padamu. Aduh, jangan menangis. Jangan menangis, ya. Anak besar bodoh. Masih menangis juga.
Hei, apakah temanmu lagi-lagi mengganggumu? Ayo, ayah akan mencarinya. Ah, Sueshan datang. Sueshan, kau tidak tahu malu, berani-beraninya kembali. Sueshan, kau bawa sekelompok orang untuk menakut-nakuti siapa? Coba saja sentuh aku kalau berani. Paman, 10 tahun tidak pulang. Ini salahku sebagai keponakan. Jangan panggil aku paman. Kita tidak ada hubungan darah. Aku tidak punya keponakan seperti kamu. Panggil saja Paman Yutian. Jangan terlalu akrab. Kamu tidak pulang selama 10 tahun. Sekarang kembali ngapain? HMPH, belum tentu di luar sana tidak bisa bertahan. Dengar-dengar desa Tianyuan kita mau direlokasi. Datang sini nunggu bagi-bagi uang kan? Bukan begitu. Saya kembali ini terutama untuk membalas budi Anda. Saya bilang ini aneh sekali. Semua orang mengira kamu sudah mati di luar sana. Kenapa tiba-tiba kembali? Ternyata, bicara tentang Zong. Memang benar, serigala berbulu domba. Seandainya tidak ada penggusuran, pasangan kidak yang ini bahkan tidak akan bisa melihat anak ini. Anak ini, saya harus melaporkan apa yang harus saya katakan? Orang kaya tidak bergerak adalah kebodohan. Ini adalah ketidakberbakatan anak. Tidak sebanding dengan berkat. Dulu aku bahkan mendonorkan darah untuk serigala berbulu putih ini. Hampir saja membunuh diriku sendiri. Apakah kamu layak? Kamu layak untuk apa? Dulu ayahku bahkan mengumpulkan 30.000 yuan. Kasih dia pengobatan. Jangan merasa lega sekarang. Seandainya tahu lebih awal, seharusnya tidak menyelamatkannya. Benar sekali, dulu keluarga saya juga menyumbang uang. Bahkan mengirim 1 keranjang besar kentang. Sungguh sia-sia hidupnya. Betul-betul tidak tahu diri, sudah capek-capek membesarkan serigala berbulu domba. Kalau saya, sudah sejak lama mati menabrak tembok. Kalau hidup begitu, tidak ada artinya. Tak kusangka orang-orang desa yang selalu ingin kubalas budi. Justru memperlakukan ayahku seperti ini. Menurutmu bagaimana? Balas budi ke Gunung Salju tidak perlu. Asal kamu tidak membalas budi dengan dendam. Kami sudah berterima kasih padamu. Sebentar lagi, Presiden Grup Fu akan datang. Jangan sampai mengganggu urusan penting desa Tianyuan kami. Cepat minggir ke samping. Benar-benar tak tahu diri. Yang berdiri di depan kalian adalah Presiden Grup Gu. Kau bilang kau adalah Presiden Grup Gu? Grup Gu, konglomerat nomor 1 di Huaxia? Hahaha. Kukira kalian memang bisa saja. Bahkan percaya omong kosong pengkhianat tak tahu malu. Tuan Gu, Presiden perusahaan. Sungguh tidak tahu malu. Kamu bisa kembali, karena aku memberikan uang terbesar untuk ayahmu. Ayah memang sangat hebat. Lihatlah. Ini dia anak baik yang kamu ajarkan. Kamu pikir grup lu itu apa? Pasar sayur, semua orang bisa jadi bos, kan? Kalau dia itu bos besar grup Gu, keluarga mereka pasti sudah lama kaya. Masa sampai nggak punya uang buat beli obat? Lihatlah kamu, si Kyushan. Kamu berani menipu semua orang. Dan bawa sekumpulan orang pulang. Pura-pura keren, ya? Kamu mau pakai kekuatan besar biar dapat lebih banyak uang kompensasi, kan? Oh begitu ya? Dasar bocah nakal. Seharusnya tadi aku bunuh ayahmu. Biar kalian sekeluarga nggak dapat sepeser pun. Kamu. Iya, aku. Mau apa kamu? Sungguh lucu. Orang yang ingin kubalas budi malah ingin membunuhnya. Kalau begitu. Ya, aku akan balas. Tapi kita juga harus bertindak bersama. Apakah Direktur Gu ingin? Aku. Tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa aku adalah Presiden Grup Gu. Kalau tidak, tidak akan ada yang mengakui telah mempermalukan ayah dan ibuku. Karena semuanya sudah terbongkar. Jadi tidak perlu memanggil Gu lagi. Sama sekali tidak salah. Saya memang bukan orang dari Grup Gu. Kenapa kamu tidak melanjutkan berpura-pura? Tidak bisa berpura-pura lagi. Begitu juga dengan Grup Gu. Orang sepertimu yang tidak berkelas tidak mungkin bisa menjangkaunya. Xiao Shuai. Aku dan ibumu. Aku hanya ingin kemewahan dan kekayaanmu. Yang penting kamu kembali. Ayo kita pulang. Mau kemana? Putra kami, Yushan, sudah kembali.
Rumah pun aku tidak peduli lagi. Sudahlah. Ayo pergi. Ya, itu benar. Dendam adalah dendam. Hari ini semua harus diselesaikan. Hal baik. Ingin lihat apa? Warga desa. Saya sudah menyiapkan 2 juta uang tunai untuk kalian. Untuk membalas budi di masa lalu. Dashan. Dari mana kita punya begitu banyak uang? Ayah, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Sueshan, kebiasaanmu ini belum berubah ya? Masih saja bicara besar. Aku bilang, kamu jangan mempermalukan keluarga Ki lagi. Masih bilang 2 juta. 2 juta, kamu bisa bayar? 2 juta, loh. Kamu tahu berapa itu 2 juta? Aku kan orang terkaya di desa. Tabungan saja baru 1 juta. Lalu kamu kira, kamu ini siapa? Sok pamer di sini. Sok kaya aja, kan? Kalau dia bilang kasih tiap keluarga 1-2 ribu. Aku mungkin masih bisa percaya sedikit. Tapi 2 juta, dia beneran berani ngegombal ya? 1-2 ribu aja kamu kira dia bisa kasih? Di desa kita ini, ada lebih dari 200 keluarga. Kamu berharap dia bisa ngasih ratusan ribu sekaligus? Hahaha. Aduh, ini terlalu lucu, bukan? Anak muda ini sedikit memiliki sifat ingin dipuji bisa dimengerti. Tapi untuk sifat ingin dipuji ini, mengucapkan omong kosong, dan membawa begitu banyak aktor untuk berpura-pura. Paman Wanli, kamu berani sekali berpendapat bahwa aku hanya berpura-pura. Masih keras kepala ya? Ah, baiklah. Ayo, 2 juta kamu pegang dan tunjukkan kepada kita semua ya. Saudara-saudara, kalian telah menyelamatkan nyawa Yushan ini. Yushan selalu mengingatnya. 2 juta ini sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan dulu. Kamu jangan bilang kamu tidak punya. Meskipun kamu benar-benar punya, aku juga tidak mau. Lahanmu juga aku tidak mau. Aku bilang 2 juta. Yaitu 20 juta. Aku juga tidak bisa menerima. Benar, tidak mau, tidak mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku juga tidak mau. Tidak, tidak mau. Hahaha, uangnya benar-benar palsu. 2 juta, 2 juta milikku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sebanyak ini uang. Semua orang. Untuk kebaikan yang pernah diberikan oleh Yuan Shan padaku. Ini adalah balasannya. Sekarang kebaikan itu sudah terbalas. Aku harus menyelesaikan. Biar ku perhitungkan atas perlakuan kalian terhadap orang tuaku. Ah, Sueshan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah pamanku. Saya masih bibi besar kamu. Bibi besar, bibi besar. Karena tidak ada hubungan darah. Jangan sembarangan mengakui kerabat. Orang tua saya baik hati, jujur dan sederhana. Mereka justru karena terus bersabar. Menjadi korban penindasan kalian. Menghina kamu dan memfitnahmu. Siapa yang menghina orang tuamu? Kalian ini ini. Kamu mau apa? Ayahku pernah pinjam uang darimu untuk membiayai pengobatanku, kan? Iya, terus kenapa? Uang itu memang keluarga kami pinjamkan padamu. Dia melakukannya demi pengobatanku. Mengambil kembali uang yang memang sudah menjadi miliknya. Apa yang dia lakukan salah? Mengapa kamu harus menyerangnya? Uang itu. Kalau bukan karena saya membantu menahannya. Dia sudah memasukkannya semua ke dalam lubang hitammu yang membeku itu. Saya hanya membantunya merencanakan penggunaan uang dengan bijak. Kamu tidak mengerti apa-apa. Perencanaan yang rasional. Baiklah, uang ini akan kukembalikan padamu. Aku membantunya berinvestasi, dan itu gagal. Hanya investasi yang gagal saja. Langsung ambil dari meja utama. Paling tidak, setelah uang kompensasi pembangunan turun, aku akan mengembalikannya. Tidak perlu.
Uang itu tidak aku inginkan. Tapi pukulan yang diterima ayahku dulu adalah hasil balasan. Kamu berani memukulku. Aku ini pamamu. Kamu ini tidak menghormati guru dan leluhur. Sungguh durhaka. Dakiang, kamu hanya diam saja melihat anakmu memperlakukan kakak kandungmu begitu. Aduh, warga desa. Semua orang, tolong datang dan berikan pendapat. Anak durhaka ini, berani-beraninya membunuh orang tua dengan tangannya sendiri. Dia adalah sumber bencana dari desa kita. Aduh, aku tak ingin hidup lagi. Aduh, benar-benar anak tak tahu balas budi. Baru pulang sudah berani menyerang pamannya sendiri. Nantinya, siapa tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Sekarang sudah ada 2 orang yang berani mengatur kami setelah dibayar. Dia benar-benar bencana. Jangan-jangan uang itu hasil curian atau perampokan. Uang kotor apa itu? Aku bilang, orang seperti itu tidak mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Uang ini pasti tidak bersih. Tapi dia ternyata merasa kotor. Kembalikan uangku. Tidak, ini baru saja aku temukan. Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Tidak mungkin, itu pasti milikmu. Tadi kamu bilang semua orang mendengarnya. Sekarang kamu ingin mengingkari janji? Iya, memang kaya. Siapa yang tidak bisa berpura-pura jadi orang besar? Setelah berpura-pura, mau kembali lagi. Kamu menganggap kami seperti kera? Kamu. Kalau kamu tidak menganggap kotor, uang ini silakan kalian terima. Kalau begitu, saya akan membela hak ayah saya. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Saudara-saudara, jangan sampai terjebak olehnya. Bocah ini ingin membeli kalian dengan uang. Uang ini tidak akan bersih. Betul, betul, betul. Jangan sekali-kali terjebak oleh bocah kotor ini. Liu Tian, ini urusan kalian. Kami tidak akan ikut campur lagi. Iya, perselisihan kalian di masa lalu. Kalian sekelompok pengecut yang meminjam uang untuk membesarkan anak. Hanya dengan uang kematian itu kalian bisa terhibur seperti ini. Kalian cucu-cucu tak berguna, tunggu saja. Orang-orang yang dulu kau panggil untuk memukul ayahku. Juga hanya karena uang makan saja. Bawa dia keluar dari sini. Aku traktir kalian makan di luar. Uang sekecil ini saja bisa menyuap orang. Aku ini memberimu 200 triliun. HMPH, terlalu arogan. Aku sudah melatihmu dengan baik selama ini. Ternyata kamu punya nyali. Hahaha, aku bilang kamu terlalu arogan. Kamu sampai menyewa orang untuk memukuli adik kandungmu sendiri. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Aku benar-benar tidak tahan lagi melihatnya. Seseorang bisa sebegitu keterlaluan menindasnya. Apakah kamu mau aku yang bertindak? Orang ini, Wen Cheng. Aku akan membunuhmu. Aku akan mencekikmu. Tuan. Dulu yang menggertak ayahmu bukan hanya aku. Li Wanli, terakhir kali aku diam saja di sini. Bukankah yang paling sering menggertak Dakiang itu kamu? Si cendekiawan, kamu jangan. Asal ngomong. Kapan aku pernah menghina Ki Dakiang? Yang memimpin pemukulan dan perusakan dengan senjata itu kan kamu, kan? Yue Shan. Jangan asal bicara, sialan. Aku dan ayahmu, kami kan sahabat baik. Iya, kan? Oh iya, waktu dulu kamu sakit. Aku yang meminjamkan uang ke ayahmu untuk pengobatan, kan? Iya, kan? Kakak Dakiang. Kamu katakan sesuatu. Kakak Dacai, katakan sesuatu. Kamu. Yushen. Ayo kita pergi. Pulang. Ayah. Bukankah kita semua satu kampung? Berilah kesempatan pada orang lain. Sudahlah, itu tidak mungkin. Tidak bisa begitu saja. Memang benar bahwa Qi Weishan meminjam uang dari ayahmu. Sudahlah, bunga yang aku bayar lebih tinggi dari pokoknya. Dalam beberapa tahun ini, dia telah menjadikan ayahmu sebagai pekerja kerasnya. Kau bicara omong kosong. Siapa di desa ini yang tidak tahu? Kau memperlakukan Dakiang seperti cucu. Apakah ini omong kosong yang keluar dari mulutku? Dia memang menyuruh Ki Dakiang bekerja di rumahnya setiap hari. Aku juga melihatnya. Ladang keluarga Li Wanli dikelola oleh Paman Kiauda. Ayah,
Apakah itu benar? Yushan, jangan bicara omong kosong dengan Kiao Tian. Bukan seperti itu. Saudara Feng saat meminjam uang dulu membuat ayahmu berlutut. Kami juga tidak melakukan apa-apa. Lihatlah kamu, wanita tua yang busuk. Kau ini perempuan sundal. Aku akan membunuhmu. Bibiu. Memang Bibi yang salah. Keluargamu yang berlutut memohon kepada kami. Bukan kita yang memaksa. Bantuan sosial, kan? Berlutut. Apa salahnya dengan saya? Berlutut dan menghormat. Hah? Suruh saya berlutut. Mimpi. Saya kasih tahu kamu, nak. Kamu sekarang punya sedikit uang, kan? Kamu sedang merencanakan apa? Tahukah kamu siapa menantuku? Coba sentuh aku. Lihat saja. Menantu, Jia-Jia sudah menikah. Yue Cheng, aku menunggumu keluar. Kita harus masuk universitas yang sama. Jia-Jia, apakah kamu sedang bercanda? Menantu dia, Tiangang, itu ketua tim Chai King. Ayahnya adalah penanggung jawab utama tim Chai King di desa kita. Jadi kita tidak bisa menghina dia. Iya, kalau pembongkaran membuat kita repot. Apa yang mau dibongkar? Coba cek apakah ini orang kita. Saya akan cek sekarang juga. Halo, Gangzi. Anak saya kenapa? Jika kamu benar-benar ingin menikahi putri saya, sekarang datanglah ke sini. Saudara-saudara, bawa semua barang. Ikuti saya, hari ini gaji sangat baik. Iya. Tapi uang itu terkenal sangat ganas. Saya juga sudah mendengarnya. Bersandar pada ayahnya di luar untuk melakukan kejahatan. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Anak itu tinggal menunggu mati saja. Yushan, kamu bawa ibumu pulang. Aku Lei Wanli. Kalau berani menyentuh anakku, aku pertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau orang tua yang tidak tahu diri. Hari ini, jangan bilang cuma kamu. Bahkan anak liar yang kamu besarkan ini. Juga harus ke ayahku. Berlutut dan memohon ampun. Sayangnya, kamu akan kecewa. Kalau mau membuat bos kami berlutut, aku takut kamu tidak akan sanggup. Kemarin sudah diselidiki dengan jelas. Uang ini berasal dari grup kita. King adalah orang yang berurusan dengan uang. Sekretaris kecil sudah tahu. Apakah orang yang kamu bawa cukup? Jangan khawatir. Bagaimanapun, orang-orang itu semua siap menghadapi situasi. Hati yang penuh kepalsuan. Sombong amat kamu. Nanti lihat saja, kalian semua akan berlutut dan memohon ampun padaku. Hanya dengan tubuh tua ini, mereka tidak akan bisa menyentuhku. Ayah, aku tidak bisa pergi. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menyentuhku. Apalagi menyentuh kamu dan ibumu. Dalam keadaan seperti ini, jangan coba-coba berani. Meskipun kamu punya sedikit uang. Tapi si Qiang itu terkenal sebagai orang yang kejam tanpa darah. Betul itu. Sekarang tidak lari. Nanti kalau mau lari, sudah tidak bisa. Bagaimana mereka bisa lari? Bagaimana mereka bisa lari? Siapa yang mengganggu orang? Mertua saya. Kau baru datang, kan? Dia ini, bocah ini. Tadi dia tidak hanya memaksa saya untuk berlutut, tapi juga bilang mau membunuh saya. Dia ini anakmu, kan? Iya, aku yang di atas. Serang aku, Bang Tiga. Kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Aku peduli siapa dia. Sekarang kau ingat? Apa itu hakim? Saat tadi mengganggu mertuaku, kenapa tak terpikirkan? Sekarang terpikirkan. Sial, terlambat, Bu. Hakim, kamu juga pantas? Aku akan mengajarmu habis-habisan. Aku ingin melihat seberapa keras kepala kalian. Ada apa ini? Tidak menyangka di perusahaan ada seseorang yang begitu tangguh. Begitu memukau. Tiangang, saya sarankan kamu segera berhenti. Jika tidak, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Ayo, biarkan hatiku menghadapiku.
Tidak mungkin. Semuanya berantakan. Semuanya hancur. Qiangang. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah atasanmu. Kamu telah melawan atasan. Aku lihat kau sebagai ketua tim pembongkaran bahkan dipecat. Bawa dia pergi. Dia dari keluarga Gu. Ini adalah pewaris grup Gu. Tuan Gu. Tuan Gu, saya tidak mengenal Anda. Oh iya, dia yang menyuruhku datang. Anak muda, kamu tidak tahu siapa yang berkuasa. Anda orang dewasa, Yifan. Beri saya kesempatan. Karena semuanya sudah terbongkar. Tidak perlu lagi memanggil Tuan Gu. Benar. Saya memang bukan orang dari grup Gu. Hei, Gangxi. Kamu sudah ditipu olehnya. Sapi ini. Tadi dia sudah ditiup. Kami berempat sudah mengetahuinya. Sekarang masih berani menyamar sebagai orang grup Gong. Saya rasa ini mencari mati. Kamu berani main-main denganku? Kamu tahu siapa ayahku? Siapa ayah? Ayahku akan membuatmu terkejut. Kepala tim pemindahan grup Gu. Kali ini pemindahan di desa Tianyuan dikelola olehnya. Apa kamu bercanda? Ayah, cepat datang. Anakmu dipukul orang. Paman, aku kasih tahu kamu ya. Kamu selesai, masa depanmu sudah tidak ada. Masa depanku ada atau tidak, aku tidak tahu. Masa depanmu pasti bergantung pada Tuan Sue. Menyamar sebagai presiden grup Gu. Apakah kamu sudah memikirkan akibatnya? Menantuku itulah yang sebenarnya orang dari grup Gu. Kamu itu siapa? Presiden grup Gu. Dia bermarga Gu, bukan Qi. Kamu tahu siapa presiden direktur kami? Orang rendahan seperti kamu. Berani menyamakan diri dengan dia. Orang rendahan yang kamu sebut juga dipanggil Tuan Gu. Martabat seseorang seharusnya tidak diukur dengan uang. Bukan ditentukan oleh uang. Kalau bukan uang, apa yang menentukan? Kami, yang dipimpin oleh Gu, memiliki nilai jutaan. Kamu bisa mendapatkan uang berapa? Sebagai orang rendahan, harus mengakui dirimu. Selamanya tidak akan pernah berada di atas panggung. Yang tidak akan pernah berada di atas panggung adalah kamu. Kami, grup Gu, tidak akan pernah mentolerir keberadaan parasit sepertimu. Sekarang aku secara resmi memberitahumu. Kamu sudah dipecat dari grup Gu. Siapa kamu sebenarnya? Bilang aku harus pergi, aku langsung pergi. Selama ada ayahku. Siapapun tak bisa bergerak, sialan. Aku juga akan buat ayahmu pergi bersamamu. Siapa bilang kamu dipecat? Kalian menyalahkan diri sendiri. Hah? Aduh, akhirnya datang juga. Ini Amituofo. Kenapa kamu ada di sini? Ayah, kalian saling kenal? Dia itu sekretaris presiden grup Du. Sekretaris presiden. Jadi dia adalah Tuan Gu. Ini adalah pewaris grup Gu. Presiden saat ini, Gu Yuanshan. Tentu saja, dia juga dikenal sebagai Qi Yuanshan oleh kalian semua. Chen Wei. Anakmu bilang aku adalah orang sosiologi. Tidak layak diperhitungkan. Bagaimana kamu tahu? Lebih baik mati. Cepat minta maaf kepada tulang. Tulang. Saya tidak tahu. Kalau tidak, bagaimana saya berani mengganggu Anda? Anda orang yang baik. Anggap saja saya ini tidak ada. Saya akan melepaskanmu. Bukankah kamu bilang di grup Gu selain ayahmu? Tidak ada yang bisa menyentuhmu? Qian Yowei, kamu dan putramu Qian Gang. Melanggar aturan grup. Merobohkan rumah warga dengan paksa. Dan memanfaatkan otoritas grup Gu. Untuk melakukan kejahatan di luar. Mulai sekarang, kalian diberhentikan dari semua jabatan di grup. Kumohon. Wakil direktur, tolong. Wakil direktur. Demi semua tahun saya bekerja untuk perusahaan ini. Meski tidak banyak jasa, tapi saya telah bekerja keras. Saya mohon, jangan pecat saya mohon. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, bukan soal bisa atau tidak bisa bertahan di grup Gu. Tapi apakah bisa bertahan di seluruh Huaxia, jangan bicara. Beri aku kesempatan.
Direkturgu, direkturgu. Direkturgu, direkturgu. Ampuni aku, direkturgu, direkturgu. Dia benar-benar pewaris grup Gu. Ah. Dialah yang mengajak orang untuk merobohkannya. Selesai sudah, kita malah menyinggung Tuan Gu. Bagaimana dengan masalah penggusuran itu? Bukannya tidak ada harapan, nak? Sebenarnya, apa yang terjadi? Dulu aku diculik oleh pedagang manusia. Ayah dan ibu yang membesarkanku. Kemudian kakek menemukanku kembali. Dia memintaku untuk mewarisi grup Gu. Apakah kamu benar-benar presiden grup Gu? Ayah. Jika bukan karena Anda dan Ibu, tidak akan ada Qiu Shan. Apalagi Gu Yushan saat ini. Saya kembali kali ini karena ingin membalas budi kepada Anda dan penduduk desa. Hanya saja saya tidak menyangka, di hadapan kepentingan, kemanusiaan bisa menjadi begitu rapuh. Penggusuran dan kompensasi sebagai balasan. Ternyata menjadi alasan mereka untuk merendahkan dan menindas sesuka hati. Ini adalah ketidakberbaktikun. Benar-benar tidak menyangka hal ini akan jadi seperti ini. Semoga saat pemimpin kembali bisa membalas budi baik warga desa. Aku dan ibumu tidak sia-sia membesarkanmu. Di hadapan keuntungan, persahabatan apapun sulit dipertahankan. Aku dan ibumu mengerti kamu. Come up at you said. Namun justru menjadi alasan untuk dibully. Bahkan seseorang yang bisa mengerti. Jika sebagai anak tidak bisa melindungi orang tua. Aku masih punya harga diri, bagaimana bisa aku tidak bisa memperbaikinya? Aku sudah bilang, budi adalah budi. Dendam adalah dendam. Rencana penggusuran desa Tianyuan untuk membangun villa baru. Aku hampir mati ketakutan. Aku kira mereka tidak jadi menggusur. Syukurlah bisa digusur. Syukurlah bisa digusur. Kamu. Li Wanli. Datang dan sujud untuk berterima kasih. Kenapa kamu tidak memilih cara yang benar? Kamu bukan. Toh cuma aku yang menindasmu, kan? Li Wanli. Kalau kamu terus berpikir ngawur, aku akan membunuhmu. Di desa kita, selain kamu. Kami dan semuanya bilang, dulu tidak ada dendam. Sekarang tidak ada kebencian. Bagaimana mungkin menindas dia? Tentang Li Wanli. Kalau laki-laki harus berani bertanggung jawab. Jangan seperti perempuan cerewet, satu persatu. Minum anggurnya lalu ikut dia, kan? Apa aku keluar untuk kena tembak? Tidak mungkin. Hari ini aku tidak akan berlutut. Siapapun tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Saudara sekampung, saudara sekampung. Setitik kotoran tikus merusak seluruh panci bubur. Kalian bisa setuju? Setuju, ya? Ya, kemakmuran. Ingin menipuku. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Jia-jia. Kembali. Apa yang kau lakukan, Yushan? Kau sudah memukulku. Sekarang ingin mendekati putriku? Tidak ada pintu untuk itu. Dia ayahmu atau aku ayahmu? Ah, kau pukul ayahmu sendiri. Kenapa kau berani berpihak pada orang luar? Cepat pulang ke rumah. Yuan Li. Masalah kita, anak-anak tidak ada urusannya. Jia-jia tidak bersalah. Dia melayani kalian berdua lebih rajin daripada melayaniku. Jangan sok suci di sini setelah dapat keuntungan. Dan kamu, Sui Shan. Aku katakan padamu, selama aku, Li Wanli, hidup satu hari. Jangan harap bisa menggangguku. Gadis, pergi. Kembali bersamaku. Kembali, kembali. Orang tua. Anak tidak berbakti. Pergi selama 10 tahun. 10 tahun ini kalian menerima banyak tatapan sinis dan kritik. Ini kesalahan anak. Semua sudah berlalu. Semua sudah berlalu. Anak laki-laki sudah kembali. Anak laki-laki sudah kembali. Selama 10 tahun sejak kamu pergi, Jia-jia yang merawatku.
Sayang sekali. Aku pergi terlalu lama. Seumur hidupku, aku berutang padanya. Jia adalah anak yang bernasib malang. Tentang dia dan Qiangang. Hari ini ribut besar. Perkiraanku, pernikahan ini batal. Mereka belum menikah. Itu Li Wangli yang diam-diam menjodohkannya dengan Qiangang. Selama 10 tahun kamu pergi. Kami tidak bisa hanya melihat dia menderita, kan? Sekarang kamu sudah kembali. Kamu putuskan sendiri. Aku yang salah. Ayah, ibu. Saya pergi mencari Jia. Xiao Shan, bagaimanapun juga, dia adalah milik Jia. Ayah punya sesuatu untuk dibicarakan. Kamu baik-baiklah. Tenang saja, ayah. Saya akan mengurusnya dengan baik. Tenang saja, ayah. Anakku. Apakah Anda, Tuan Gu, membutuhkan berapa banyak uang? Bawa orang-orang untuk merebut kembali Nona Li Jia. Kita bukan kesini untuk merebut orang. Selama bertahun-tahun ini, akulah yang mengecewakannya. Dia berhak untuk mengatakan tidak. Tapi selama dia mau, aku bisa memberikan segalanya untuknya. Kalian semua pulanglah. Aku akan pergi sendiri. Wanita mana yang beruntung mendapatkan perlakuan sebaik ini dari Pak Gu? Juga tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Ayah. Ayah, kamu mau ngapain? Tinggallah di rumah dengan baik. Aku sudah membesarkanmu hingga sebesar ini. Lenganmu malah melenceng. Zai. Ayahmu sudah marah. Kamu tinggal di rumah dengan tenang beberapa hari. Ibu akan masak makanan enak buat kamu ya. Ayah, apa ada hal yang tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Kamu tidak bisa mengurungku di rumah. Dengarkan aku baik-baik. Walaupun langit runtuh, aku tidak mungkin membiarkan kamu bersama anak itu, Yushan. Kau harus menghapus harapan itu. Aku dengan kakak Yushan, kau berhak apa untuk memutuskan? Hanya karena aku adalah ayahmu. Sebenarnya, anak Yushan ini cukup baik. Lagi pula, dia sekarang adalah pewaris grup cerita. Apa posisi yang tinggi? Jika kita bisa menjalin hubungan, bukankah itu juga baik? Tidak bisa. Aku bilang tidak bisa, maka tidak bisa. Jangan bilang dia adalah pewaris grup Gu. Hari ini, bahkan jika raja datang, aku juga tidak setuju. Jangan kira aku tidak tahu. Bukankah kamu hanya merasa kesal karena kakak Yushan membuatmu malu di depan orang-orang itu? Benar sekali. Bagaimanapun juga, aku, Li Wanli, adalah orang terkaya di desa ini. Saat keluar, aku juga sosok yang dihormati. Sekarang dia membuatku menggesek wajahku di tanah. Bagaimana aku bisa bertemu orang lagi setelah ini? Itu semua karena ulahmu sendiri. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana perlakuanmu terhadap Paman Dakiang? Bukankah kamu sendiri sudah tahu? Aduh. Saya beritahu kamu ya. Hari ini, mau kamu berteriak sekeras apapun, kamu tetap tidak bisa pergi. Baiklah, lupakan saja. Kenapa sih? Kamu pergi. Kau mau keluar, kembalikan saja kepada ayahmu. Kau anak bau. Datang ke rumah kami untuk apa? Pergi sana. Li Wanli, apakah kau tahu membatasi kebebasan orang lain adalah penahanan ilegal? Jangan bicara padaku dengan istilah asing itu. Aku tidak mengerti. Aku tahu kau di Qiweshan berniat jahat pada putriku. Masih berani datang ke rumahku ya? Apa maksudmu ini? Apakah aku bisa menuntutmu atas pelanggaran masuk rumah pribadi? Shenge, kau tak seharusnya datang. Jia, aku sudah melewatkan 10 tahun bersamamu. Ini salahku. Bangun. Jika kamu masih mau menerima kali ini tanpa segala penderitaan, aku pasti tidak akan lari lagi. Bro, kamu berhenti bicara kata-kata yang menjijikan ini pada saya. Pergi, ini rumah saya. Keluar dari sini. Jia, apakah kamu mau pergi denganku? Bangun. Hei, ayahnya. Apa yang sedang kamu lakukan?
Cepat turunkan Jia-Jia. Berani kamu pergi hari ini? Pergi saja. Ayahku akan mati di sini. Ayah. Apa kamu benar-benar harus bertindak sejauh ini? Benar. Ki Jia-Jia, aku memberitahumu. Kamu mau ayahmu atau pria ini? Li Wanli, letakkan gunting itu. Kamu, seorang ayah, memaksa putrimu seperti ini. Apakah kamu masih punya kemanusiaan? Putriku bahkan tidak mau padaku lagi. Apa gunanya kemanusiaan buatku? Perselisihan antara kita tidak seharusnya melibatkan Jia-Jia. Kamu tahu dia tidak akan meninggalkanmu sebagai ayahnya. Apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Jia-Jia. Kamu pilihlah. Bei Shenge. Kamu tidak bisa membiarkan ayahku mati begitu saja. Dia adalah orang yang melahirkan dan membesarkanku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak menyesal menunggumu selama 10 tahun, Bei Shan. Hanya saja aku sadar ini memang sudah seharusnya. Namun, benar, selama aku masih hidup, tidak mungkin aku membiarkanmu bersama bajingan itu. Lepaskan Jiao Jiao. Berapa uang yang kamu mau? Aku kasih kamu. Pergi dari sini. Kamu pikir aku kaya, ya? Kamu mempermalukan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu berhasil. Jia-Jia adalah satu-satunya putrimu. Bagaimana kamu tega menyakitiku seperti ini? Memaksa anak perempuanku sendiri. Hanya tidak membiarkan dia menikah denganmu. Itu bukanlah sebuah luka. Sialan kau. Kembalikan uangku. Liu Yi, brengsek. Kembalikan uangku. Suangang, kau masih berani datang. Kuku, aku sudah bukan orang dari Story Group lagi. Katakanlah saya mengurus urusan pribadi saya sendiri. Hei, tidak apa-apa kan? Urusan pribadi. Apakah itu tentang pernikahan Jia-Jia? Kak Yang, kamu sudah membatalkan pernikahan dengan Jia-Jia. Apalagi yang kamu lakukan di sini? Jika pernikahan sudah dibatalkan, ya sudah. Kalau tidak, kamu mau bagaimana? Batal menikah dengan Jia-Jia tidak masalah. Tapi kamu harus kembalikan uang mahar 300.000 itu. Apa? 300.000? Oh, sepertinya kalian belum tahu tentang ini. Kamu pikir ayahmu menikahkanmu denganku? Demi kebahagiaanmu? Tidak. Aku menghabiskan 300.000 untuk membeli jikamu dari ayahmu. Kamu bicara omong kosong, ayahku tidak mungkin melakukan itu. Omong kosong apa? Hei, itu ayahmu. Katakan sendiri, kamu terima uangnya atau tidak? Li Wanli, kamu bisu atau apa? Aku punya catatan transfer uang di sini. Kamu tidak bisa menghindar. Oh iya, biar ku kasih tahu kalian. Li Wanli berhutang ratusan ribu karena judi dengan rentenir di luar sana. Kamu bahkan tidak melakukannya. Apa yang dikatakan Li Wanli benar? Ayah. Apa benar kau menjualku untuk melunasi utang? Aku. Dasar pembunuh berdarah dingin. Jia-Jia adalah satu-satunya anak perempuanku. Kau tega menjual Jia-Jia untuk melunasi utang judi. Kira kamu benar-benar bukan manusia. Kamu itu manusia. Tidak. Aku datang ke sini bukan untuk melihat kalian berdua bertengkar. Aku hanya ingin mendapatkan uangku kembali. Kalau tidak, aturan dunia. 100.000 cukup untuk membayar kamu. 300.000 bisa beli lagi kamu yang 200.000. Jangan. Barusan cuma salah ngomong. Jangan bercanda sama aku seperti ini. Hahaha. Kamu lihat aku seperti sedang bercanda? Dasar kamu ini. Walaupun pernikahanmu dengan Jia-Jia batal. Tapi lihat, kita semua satu desa. Ini saudara-saudara di kampung. Kamu, Li Wanli. Jangan dekat-dekat dengan saya. Kalau hari ini tidak bisa mengeluarkan uang, saya akan menghabisi kamu. Jangan. Saya akan. Tapi kamu tahu, paman akhir-akhir ini tidak terlalu mampu. Berikan aku waktu sebulan, ya. Hari ini kasih uang. Atau potong tangan. Kalian pilih sendiri. Ayah, uangnya. Kasih uangnya dulu, ya. Sudah jam berapa ini? Jangan disimpan-simpan lagi. Uang sudah membuatku kehilangan. Sekarang di rumah kita tidak punya uang sama sekali.
Kamu tidak punya uang, kan? Teman-teman, serang dia. Apapun masalahnya, hadapi aku saja. Mereka sudah tua. Jangan ganggu mereka. Ayahmu menjualmu seharga 30.000 kepadaku. Jika kau terus mempermainkan mereka. Uang ini juga tidak aku butuhkan. Selamat tinggal. Kau katakan, kau ini pelupa, ya? Orang-orangku berani menyentuh. Tidak pergi. Kamu mengurus langit dan bumi. Apa kamu juga bisa mengurus orang buang air besar dan kentut? Aku sudah menghabiskan 300.000 untuk membelinya. Itu adalah barangku. 300.000, benar. Yang kutukar itu uang sungguhan. Jadi uang ini. Saya membayarnya untuknya. 300.000 adalah harga tadi. Sekarang saya mau 3 juta. Saya kasih kamu 30 juta. Itu benar. Transfer 30 juta ke kartu Kiangan sekarang. Benar-benar ribut. Gugu. Bosku, sangat berkuasa. Perempuan ini sudah jadi milikmu. Saudara-saudara, ayo. Yu Chen, cepat ambil kembali uangnya. Kamu tidak bisa menghabiskan begitu banyak uang di atas diriku. Aku tahu itu. Di rumah, kamu lebih berharga bagiku daripada 30 juta. Tapi mereka berani menghina kamu seperti ini. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang. Ini. Apa ini? Saya mengerti. Kalian mau apa sih? Hari ini Guo Qian tidak mau. Saudara-saudara. Atasan sudah memberikan instruksi. Qian Gang sudah bukan kapten kita lagi. Dan nanti jika ada yang berhubungan pribadi dengan Qian Gang, di Huaxia tidak ada tempat untuk berdiri. Mengerti? Tidak mengerti. Yang bernama Gu, berani kamu menyakiti aku. Bawa pergi. Yang bernama Hou. Hou sialan, pergi kau. Yue Shan, paman yang salah. Paman minta maaf pada kalian. Membuat kalian terlibat. Ini. Semua salahku. Semua salahku. Semua salahku. Semua salahku. Kenapa kamu tidak peduli padaku? Tapi kamu mendorong putri kandungmu sendiri ke dalam api. Kamu tidak layak untuk menjadi dirimu sendiri. Chen. Ayah. Paman. Chen Yuxiang adalah anak yang baik. Kamu sudah tumbuh bersama dia. Kamu menunggu dia begitu lama. Kamu pergi bersamanya. Ibu. Jangan katakan lagi. Sekarang, aku dan Kak Yushan sudah ditakdirkan tidak bersama. Sekarang aku tidak pantas untuknya. Xiao Xia. Saya meninggalkan rumah selama 10 tahun ini. Kamu adalah dukungan mental terbesarku. Aku tidak bisa tanpamu. Geshang. Aku sudah kembali terlalu terlambat. Membuatmu menderita begitu banyak. Jika kamu mau menikah denganku, aku bersedia menggunakan seluruh hidupku untuk menebusnya. Bagaimana? Yushan. Paman Wanli. Maafkan aku. Aku telah melakukan begitu banyak hal bodoh. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku. Kumohon. Hanya kumohon, perlakukan keluarga kami dengan baik. Ayah. Menjaga Jia-Jia adalah tanggung jawabku. Kamu adalah ayahnya Jia-Jia. Tentu saja aku tidak akan menyalahkan. Tapi sebaiknya kamu berhati-hati. Jia-Jia pergi. Lihat foto pernikahan anakku.
Sangat serasi, kan? Ayah, ibu, akhirnya aku menikahi Jia-Jia. Ayah, ibu, kalian berdua juga sudah melewati masa sulit. Oh ya, ayah, ibu, rencana pembongkaran desa Tianyuan hampir selesai. Semua orang di desa sudah membongkar rumah mereka. Kalau kalian mau tetap mempertahankan rumah tua ini, juga tidak masalah. Tapi saya sudah membelikan villa di Longhu untuk kalian di kota. Kalian bisa pindah kapan saja jika mau. Iya, ayah. Akan lebih baik jika ayah tinggal dekat dengan kami bersama ibu. Saya dan ibumu sudah tinggal di halaman ini selama hampir seumur hidup. Kami sudah terbiasa, jadi kami tidak akan pindah. Kamu benar-benar sudah menderita setengah hidup. Ini adalah kesalahan anak yang tidak berbakti. Ini bukan salahmu. Setiap orang memiliki takdirnya. Ini adalah takdirku dan ibumu. Kalian berdua kembali sekarang adalah yang terbaik. Anakku sudah kembali. Hei. Anak, sekolahnya capek tidak? Tidak capek. Bibi. Kamu adalah... Ini adalah Jia-Jia. Oh, benar. Jia-Jia? Haha. Ini Jia-Jia. Jangan pergi nanti ya. Bibi buatkan kalian dumpling untuk dimakan. Terima kasih, Bibi. Aku akan segera pergi membuat pangsit. Hahaha, membuat pangsit. Kamu ya, sudah bekerja keras seumur hidup, hanya begini. Pak, soal penyakit ibu ini. Aku masih ingin membawanya ke rumah sakit besar. Tapi semua rumah sakit besar sudah didatangi. Dokter bilang minum obat hanya bisa meredakan. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Dokter di kota juga bilang begitu. Setelah minum obat hanya bisa dipantau lagi. Tidak bisa. Penyakit ibu saya hanya akan semakin parah jika dibiarkan. Tapi ayah bilang dokter di rumah sakit itu juga tidak bisa. Kakak Yue Sheng, apakah kamu kenal dokter yang lebih hebat? Tapi kakekku punya teman lama yang merupakan ahli terkemuka di psikiatri. Selama dia mau membantu, penyakit ibuku pasti ada jalan keluar. Bagaimana kalau kamu tanyakan? Tanyakan sekarang saja. Tentang kondisi penyakit ini. Hanya akan kambuh berulang kali. Jika tidak ada intervensi, tidak hanya fungsi sosialnya akan menurun. Tingkat kecacatan mentalnya juga akan semakin parah. Halo, bocah nakal. Kamu sudah lama tidak meneleponku. Kakekmu terus mengeluh di depanku. Profesor Hong, saya ingin Anda membantu melihat kondisi ibu saya. Ibu yang Anda maksud adalah ibu angkat Anda? Ya. Saya bisa setuju. Terima kasih, Sama-sama, ada harapan, ada harapan. Dia sudah setuju. Katakan pada Laugu tentang hal ini. Jika tidak, dia bahkan tidak tahu bahwa cucunya telah ditipu. Hei. Laugu. Penyakit ini bisa disembuhkan. Bagus sekali, ayah, hidup panjang. Kamu bisa menyembuhkan. Kalian jangan terlalu emosional. Operasi stereotaktik otak ini. Meskipun efektif untuk kondisi penyakit ibu Anda. Tetapi risikonya juga sulit diprediksi. Karena selama operasi, saraf otak dapat mengalami kerusakan, yang dapat menyebabkan sakit kepala. Anda harus mempertimbangkan dengan baik. Dokter, kami berobat. Xiao Shen. Kamu tidak di sini selama 10 tahun. Dia hanya menunggumu kembali memanggilnya ibu. Tapi kamu sudah kembali. Jika tidak diobati, mungkin ini akan jadi penyesalan seumur hidupnya. Baik. Profesor, mari kita obati. Guru, Anda tenang saja. Anak saya pasti akan belajar dengan baik.
Bagaimana hasilnya? Operasinya sangat berhasil, tenang saja. Sangat berhasil, kan? Operasinya sangat berhasil. Selanjutnya, apa rencanamu? HMPH. Mereka telah merampas cucuku selama bertahun-tahun. Sekarang mereka menipunya untuk merawat mereka. Mereka sudah keterlaluan. Xiao Shan. Pulanglah, tidur sebentar. Kamu sudah berjaga seharian. Tidak apa-apa, aku tidak mengantuk, ayah. Kalau kamu tidak mengantuk, Jia pasti sudah lelah. Pak, aku juga baik-baik saja. Baiklah, Pak. Kami berdua akan pulang untuk istirahat. Lalu kami akan bergantian. Kalau ibumu bangun, aku akan menelepon kalian berdua. Baik, siap. Kalau ibu bangun, segera telepon pertama kali. Aku kembali. Apakah ada yang lupa di bawah? Kamu cari siapa? Aku mencari Kidakiang. Tapi kita tidak saling kenal. Baiklah, kita langsung saja ke intinya. Aku adalah kakek kandung Yushan. Anda adalah kakek Yeshuan? Aduh, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Saya datang hari ini untuk menyarankan kalian meninggalkan Gunung Bulan. Mengapa saya tahu? Kalian berdua telah membesarkan Gunung Bulan selama 13 tahun. Kalian tidak berpikir saya datang untuk berterima kasih, kan? Saya membesarkannya atas kehendak saya sendiri. Kehendak sendiri. Apakah kalian tahu dia siapa? Dia bermarga Gu, bukan Qi. Dia adalah pewaris grup Gu. HMPH, kalau bukan karena kalian berdua waktu itu, kami kakek dan cucu tidak mungkin terpisah selama 13 tahun. Sekarang, dia sudah mewarisi grup Gu dan menjadi presiden grup Gu. Kenapa kalian sekarang mengincarnya lagi? Kamu masih ingin memeras berapa banyak darah darinya? Kami tidak pernah berpikir begitu. Tidak perlu menjelaskan. Aku tahu persis seberapa banyak keuntungan yang kalian ambil darinya. Aku sangat jelas tentang itu. Desamu, Tianyuan, seluruhnya direlokasi. Setiap rumah mendapat lebih dari 2 juta biaya kompensasi. Wah, kamu tidak pernah sekaya ini sebelumnya, kan? Di depan seluruh penduduk desa, betapa terhormatnya. Tuan Kuo, Anda salah paham. Kami benar-benar tidak tahu. Dia melakukan penggusuran untuk membalas budi penduduk desa. Oh, benarkah? Lalu bagaimana menjelaskan rumah villa nomor 1 yang dia belikan untukmu? Bagaimana menjelaskannya? Tuan Kong, Anda benar-benar salah paham tentang saya. Saya tidak pernah ingin mendapatkan apapun darinya. Dia adalah anak yang saya besarkan. Apakah saya bisa mengambil uangnya? Ambisi kalian sungguh melebihi bayangan saya. Apakah kalian bahkan mengincar aset grup Gu kami? Kejahatan dalam hati manusia belum muncul. Karena uangnya masih belum cukup banyak. Baiklah, katakan saja. Berapa banyak uang? Kami tidak butuh uang. Tidak butuh uang 10 juta. 1 miliar. 10 miliar. Hei ya. Kamu benar-benar punya selera besar. Jika kalian terus mengelilingi Yushan, aku akan menertawakan identitasnya sebagai pewaris. Mulai sekarang, dia hanyalah seorang miskin yang tidak punya uang. Kalian takkan mendapat sepeser pun. Bagaimana bisa kau berbuat seperti ini pada Yushan? Anda adalah kakeknya. Lalu, apa salahnya? Saya tidak bisa hanya duduk dan melihat. Perusahaan grup Gu kami jatuh ke tangan orang sepertimu. Tidak apa-apa bagi kami berdua. Tapi tidak bisa mengganggu masa muda Yushan. Tapi dia tidak mencintainya. Dia benar-benar menderita. Karena merasa bersalah. Untuk anaknya.
Kamu juga akan mendukungku, kan? Baik. Kita pergi. Iya, iya, iya. Itu benar. Jika kalian terus mengejar Yushan, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kalian harus pergi. Masih ada 1 miliar di sini. Cukup untuk membuat kalian menikmati hidup hingga tua. Tapi ingat, setelah ini, kalian tidak diizinkan muncul di depan cucuku lagi. No. Darah Bobby akan dibutuhkan. Aduh, Lauju. Kamu benar-benar akan menyerahkan status pewaris Yue Chan? Aduh, itu cucuku sendiri. Apa aku tidak bisa memberinya? Aku sudah tahu. Kamu ini pelit sekali. Hahaha. Kalau aku tidak melakukannya, apakah dia akan menyerah? Sebenarnya, menurutku pasangan suami istri itu bukan orang yang mengejar ketenaran dan keuntungan. Kamu tidak mengerti. Semakin seperti itu, mereka semakin pandai menyembunyikannya. Kamu benar-benar sangat licik dan penuh perhitungan seumur hidup. Ya ampun. Ayah, kami. Perawat, di mana orang tuaku? Oh, pasien 302 baru saja keluar. Proses keluar sudah selesai. Dia sudah pergi. Ibuku belum sembuh. Kenapa dia diperbolehkan pergi? YSHNG, jangan terburu-buru. Mungkin ayah hanya ingin pulang untuk merawat ibu. Coba telepon dulu. Halo, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau saat ini. Tidak ada yang mengangkat. Pelan-pelan. Haha. Ibu. Anakku, kita berangkat. Orang tua bisa memiliki kalian dalam hidup ini. Kamu dan Jia harus hidup baik-baik selama 5 tahun. Nenekku tidak mau aku lagi, Jia. Ayahku tidak mau aku lagi. Bapakku tidak mau aku. Sheng Ge King Tian. Kakek memanggil kita untuk makan. Cobalah untuk lebih bahagia. Kakek haha. Xiao, duduk-duduk. Di rumah sendiri. Jangan sungkan ya. Haha, terima kasih. Kakek. Ah, Yushan. Bagaimana grup belakangan ini? Semuanya baik-baik saja. Baik. Tapi aku dengar, presiden grup Gu setiap hari tampak tidak fokus. Banyak karyawan yang mengira grup Gu akan bangkrut. Banyak yang pindah kerja. Bukan pindah kerja, karena mereka tidak kompeten. Aku yang memecat mereka. Tindakan tegas dan cepat si kecil ini. Benar-benar sama persis dengan yang dilakukan Tuan pada tahun-tahun lalu. Yuan Gong baru-baru ini bertemu Anda. Meskipun sudah bertemu Raja Yama, masih merasa takut. Dia sangat khawatir jika Anda menemukan kesalahan darinya. Takut jika terpergok melakukan kesalahan.
Kalau begitu, jangan buat kesalahan. Kita di grup Gu. Yang paling tidak bisa ditoleransi adalah orang penakut dan pengecut. Ini bukan yang kakek ajarkan kepadaku. Gu Yushan, kau pikir aku tidak tahu? Apa yang kau sibukkan belakangan ini? Pengumuman pencarian orang telah dipasang di seluruh jalan besar dan kecil di Huaxia. Kau bilang kau ingin melakukan apa? Pengumuman orang hilang bisa buat apa? Mencari orang hilanglah kamu. Jangan lupa kamu bermarga Gu, bukan Qi. Iya, aku bermarga Gu. Tapi aku dibesarkan oleh keluarga Qi. Aku anak keluarga Qi. Pengurus Wang, tidak usah makan, pergi. Kakak Sueshan. Kamu tidak seharusnya berbicara seperti itu kepada kakek. Aduh, Wang pengurus. Apakah saya telah melakukan kesalahan? Tuan, Anda membangun grup cerita dari nol. Berkembang menjadi sebesar ini. Semua itu berkat ketegasan Anda yang luar biasa. Bagaimana bisa salah? Pasar seperti medan perang. Saya telah berjuang seumur hidup. Sudah lama saya lupa akan hangatnya kasih sayang. Saya hanya khawatir bahwa perpisahan dengan orang tua angkatnya akan melukai hati anak itu. Kamu juga memikirkan keseluruhan cerita. Jika orang tua angkat si kecil memiliki niat buruk, itu akan membahayakannya. Itulah seluruh hasil kerja kerasmu sepanjang hidup di perusahaan ini. Jika hancur, aku bisa menikah lagi. Aku rasa tidak akan begitu. Dengan kemampuan Yushan, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi, Anda takut padaku? Atau benci aku? Benci mereka. Aku sudah terpisah dengan Yushun selama lebih dari 10 tahun. Orang tua Yushun meninggal lebih awal. Mereka hanya meninggalkan satu-satunya anak. Seperti dia padaku. Jika dia hilang, bagaimana aku bisa menghadapi anakku, menantuku? Dan bagaimana dengan grup Gu ini? Ya, Anda telah mencari si kecil lebih dari 10 tahun. Bagaimana Anda bisa bertahan selama lebih dari 10 tahun ini? Saya tahu. Mereka telah menculik cucu saya. Mereka bahkan membuat cucu saya memanggil mereka ayah dan ibu. Bagaimana saya bisa tidak membenci mereka? Yue Shan mencari mereka. Ia telah menggeledah seluruh wilayah Huaxia. Sekarang biarkan dia tidak mengakui saya sebagai kakek ini. Saya rasa dia juga tidak akan ragu. Kalau saja mereka seharusnya tidak kembali. Mereka juga tidak boleh kembali. Ya, mereka tidak boleh kembali. Tuan tua sudah pergi. Mereka tidak akan muncul lagi. Anak muda sudah ditemukan kembali. Dia juga begitu luar biasa. Kemampuannya tidak kalah dengan Anda, tentu saja. Iya, Yushan memang anak yang luar biasa. Apakah kamu bisa menghidupi kakak Yushan? Jia. Nyonya muda, Anda tidak boleh ke sini, Nyonya muda. Katakan, bagaimana kabar orang tua angkat si tampan Bayu? Di mana mereka, Nyonya muda? Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda tanggung. Kakek, Anda adalah kakeknya Yushan. Jadi saya menghormati Anda. Tapi dalam hal ini, saya tidak akan tinggal diam. Dan saudara Anda benar. Jika Yushan tahu tentang ini, dia pasti akan berbalik melawanmu. Aku yakin kamu juga tidak ingin kehilangan cucu ini lagi, kan? Kamu mengancamku, ya? Aku hanya ingin tahu di mana mereka berada. Hanya dengan kamu, gadis kecil. Jika kamu bisa mengancamku, lalu bagaimana perusahaan keras kepala kami? Bisa berkembang selama bertahun-tahun? Nyonya Xiao, saya sarankan Anda pergi sekarang. Dan lupakan apa yang baru saja terjadi. Apa? Apakah Anda ingin saya juga menghilang? Silakan saja. Jia, apakah Anda bersedia mempertaruhkan nyawa Nyonya Xiao? Untuk dua orang yang tidak ada hubungannya? Mereka adalah orang-orang yang sangat penting. Dan saya harus memberitahu Anda. Dulu bukan Paman Kiao yang membeli Yushan. Tapi Yushan dikejar penjual manusia, lalu Paman Kiao menyelamatkannya. Apa yang kamu bilang? Aku bilang. Dulu Paman Kiao menyelamatkan nyawa Yushan. Xiao jangan lari. Cepat. Hati-hati jangan lari. Jangan lari. Pelacur kecil, aku akan bunuh kamu. Apa yang terjadi pada anak itu?
Ini nomor telepon kita. Hei, Lauki. Menemukan barang kecil ini, apa yang harus kita lakukan? Iya, Lauki. Desa Tianyuan kita ini begitu miskin sampai hampir tidak ada makanan lagi. Mana ada uang lebih untuk membiayai dia? Lebih baik kamu kembalikan dia ke tempat asal. Tempat kamu menemukannya, kembalikan saja. Betul sekali. Anak ini punya jodoh dengan saya. Selama saya ada makanan, saya akan membesarkan dia. Ternyata dia yang menyelamatkan cucu saya. Bukan hanya itu. Saat itu Yu Sheng sakit parah. Paman Dakiang juga hampir kehilangan nyawanya. Sekarang anak muda yang kena penyakit jantung. Sulit disembuhkan. Meskipun dia menulis karya, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Selain itu, biaya operasinya sangat mahal. Untuk keluarga pedesaan seperti kalian, kami akan menyarankan keluarga untuk menghentikan pengobatan. Saudara Susan, ayahmu telah mempertaruhkan nyawanya. Saya ingin resign. Tapi bagaimana Pak Dakiang punya banyak uang? Dia dapat uang sebanyak itu dari mana lagi? Dia menipumu, kamu cepat pergi. Dia saja, kamu cepat pergi. Lain kali, Maisue akan datang mencariku lagi. Baik, selanjutnya. Dulu Dakiang bilang akan menjual semua yang bisa dijual. Akhirnya dia hanya bisa berlutut di depan ayahku. Baru bisa meminjam 50.000. Tapi tetap saja tidak cukup. Terakhir. Lauki. Lauki, warga desa tahu kamu sedang menghadapi masalah. Ini hasil sumbangan dari setiap rumah sebesar 30.000 yuan. Jangan menganggap ini sedikit. Ambil dulu untuk kebutuhan darurat ya. Terakhir. Penduduk desa mengumpulkan uang dengan susah payah untuk biaya operasi 30.000 itu. Jadi itulah mengapa kakak Yushan ingin merelokasi desa Tianyuan. Untuk membalas budi mereka waktu itu. Ternyata seperti itu. Ternyata memang seperti itu ya. Bagaimana kalau pendekar berhasil meyakinkan bibi mereka? Apakah kakak Sueshan masih bisa bertemu mereka lagi? Tenang saja, Tuan Muda. Tidak lama lagi, Tuan Muda akan segera bertemu denganmu lagi. Dakiang. Cepat datang istirahat sebentar, minum air. Sejak adikmu pergi ke kota, tanah ini telah terbengkalai, kita harus menggemburnya dengan baik. Agar bisa menanam hasil panen yang baik. Kalau bukan karena mereka sekeluarga pergi ke kota. Rumah ini bisa dipinjamkan ke kita untuk tinggal. Lahan ini bisa kita garap. Hahaha.
Kita tinggal di gunung kecil ini. Jadi mereka tidak akan menemukan kita. Ngomong-ngomong, anak susah payah pulang. Aku belum sempat bertemu dengannya. Dia sudah pergi. Anak tidak bisa bertemu ibu lagi. Apa ini dunia? Bukankah saya juga melakukan ini untuknya? Jika dia tidak memiliki ahli waris itu, apakah kita harus kembali ke rumah dan bertani menjalani hidup yang sulit? Kamu jangan selalu ragu. Mari kita hidup dengan baik. Tuan Gu, Anda datang ke sini kenapa? Bukankah saya sudah mentransfer 1 miliar kepada kalian? Kenapa kalian masih berada di tempat seperti ini? Uang itu tidak saya ambil. Saya kembalikan kepada Anda. Itu bukan uang yang kami peroleh dengan susah payah. Rasanya tidak tenang di hati. Tubuhmu. Awalnya saya sudah memberitahu Profesor Hong. Sekarang tubuhmu sudah sembuh, kan? Sudah baik, Anda. Sebenarnya Anda ingin mengatakan apa? Kami sudah berjanji. Sejak saat itu, kami tidak akan bertemu Yushan lagi. Kami semua datang bersembunyi di sini. Anda masih ingin melakukan apa? Bukan saya yang ingin melakukan apa-apa. Ini tentang cucu saya, Yushun. Anda sebenarnya ingin mengatakan apa? Saya memohon kalian untuk kembali. Memohon kami untuk kembali. Jika kalian tidak kembali, cucu saya, Yushun, akan memutuskan hubungan kakek cucu dengan saya. Aku mohon kalian kembali. Baiklah, sebelumnya aku terlalu bodoh. Tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Hanya mengusir kalian. Aku minta maaf kepada kalian. Aku akan mengganti rugi. Apakah maksud Anda saya bisa bertemu dengan anak saya? MA. Dewa ya. Dewa Ye, biarkan aku melihat. Biarkan aku melihat. Aku merindukanmu. Ini benar-benar Dewa Yeku. Hahaha.